Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Ali dengan NIM 2108119. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, psikologi olahraga, yaitu bab 8 tentang teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Baik, langsung saja. Secara sederhana, penetapan tujuan adalah proses menetapkan target yang spesifik, terukur, dan realistis untuk membantu seseorang mencapaikan hasil yang diinginkan. Dalam konteks olahraga, ini berarti menetapkan sasaran yang ingin dicapai terkait performa, teknik, atau hasil akhir. Sebagai contoh, seorang pelari mungkin ingin memperbaiki waktu larinya, seorang pemain sepak bola ingin meningkatkan akurasi tendangannya, atau seorang tim ingin memenangkan kejuaraan. Nah, semua ini adalah contoh tujuan yang dapat membantu memberikan arah dan fokus pada aktivitas olahraga. Tujuan hasil berfokus pada apa yang ingin dicapai, seperti memenangkan pertandingan atau meraih medali emas. Tujuan performa lebih berorientasi pada pencapaian pribadi, misalnya meningkatkan kecepatan lari atau menambah jumlah repetisi dari angkat beban. Sementara itu, tujuan proses berhubungan dengan teknik atau cara kita lakukan, seperti memperbaiki postur tubuh pada saat berenang atau menjaga pola saat kita bernapas atau saat kita berlari. Ketika menetapkan tujuan, ada beberapa tips yang dapat membantu kita untuk tetap fokus dan termotivasi. Yang pertama, libatkan pelatih atau mentor dalam proses penetapan dan evaluasi tujuan. Yang kedua, catat perkembangan kita secara berkala, sehingga kita bisa melihat sejauh mana kita sudah melangkah. Yang ketiga, berikan penghargaan pada diri sendiri setiap kali mencapai dari target terkecil itu. Dan yang terakhir, jika menemui kegagalan, gunakan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran, bukan alasan untuk kita berhenti. Penetapan tujuan dapat dibedakan menjadi penetapan tujuan hasil, tujuan proses, dan tujuan dinamik. Berdasarkan jangka waktu dari pencapaiannya, penetapan tujuan terdiri atas penetapan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan hasil merupakan satu jenis penetapan tujuan yang berorientasi pada hasil akhir dan memfokuskan perhatian pada kesempurnaan tugas atau pada pendemonstrasian kompetensi yang tinggi agar mampu melebihi atau mengalahkan orang lain. Nah, tujuan hasil disebut juga tujuan jangka panjang. Kalau tujuan proses adalah tujuan yang menekankan pada proses penguasaan keterampilan berkaitan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet untuk menguasai suatu tugas yang tertera. Tujuan dinamik adalah teknik menetapkan orientasi tujuan latihan yang memfokuskan pada pemanduan antara tujuan proses dengan tujuan hasil. Pada tujuan dinamik, atlet melakukan sublimasi orientasi tujuan dari tujuan proses ke tujuan hasil, dan sublimasi dilakukan ketika proses dasar telah dikuasai. Namun, penting untuk diingat bahwa penetapan tujuan tidak hanya tentang menetapkan apa yang ingin kita capai, tetapi juga bagaimana kita mencapainya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan prinsip yang efektif dalam menetapkan tujuan. Ada 4 variabel yang mempengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, pengalaman masa lalu, umpan balik, dan kompleksitas tugas. 2 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis antara penetapan tujuan dengan hasil belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga, yakni pendekatan mekanistik langsung dan tidak langsung. Tujuan proses memberikan pengaruh lebih tinggi dan signifikan terhadap hasil belajar keterampilan gerak dibandingkan dengan tujuan hasil. Penetapan tujuan dinamik tidak hanya memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap belajar keterampilan gerak, tetapi juga menumbuhkan efek motivasional yang lebih tinggi daripada jenis penetapan tujuan hasil dan tujuan proses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.